الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أيها الآباء والأمهات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Taala wa Ta'ala. Kembali pada kesempatan siang hari ini, barakallahu fikum, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah pertemuan yang tentunya kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebuah pertemuan yang tentunya kita harapkan akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin bertambah, dengan pertemuan yang coba kita terus menjaga hati, memupuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah pertemuan yang semoga disaksikan oleh para malaikat, sebuah pertemuan yang semoga menjadi saksi barakallahu fikum akan kesungguh-sungguhan kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesungguh-sungguhan ini, melakukan perjalanan yang jauh, dari tempat yang jauh menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, dan berkumpulnya kita di tempat ini. Sekali lagi, hanya satu yang tentunya kita harapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita kelak di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, sesi yang pertama dari materi yang insyaallah kami bawakan, barakallahu fikum, yaitu tema Uhud, saksi ada sabar yang tak bertepi. Kita akan mengkaji secara bersama-sama bagaimana yang namanya sebuah kesabaran, bagaimana gambaran kesabaran dalam ujian yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga dari materi ini barakallahu fikum semoga tergambar bagaimana kesabaran yang ada pada penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran yang muncul dari orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-jannah. Mereka menghadapi barakallahu fikum berbagai macam ujian demi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Dan salah satu momen itu insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kajian 2 hari ini biiznillah ta'ala, yaitu momen yang terjadi pada perang Uhud, barakallahu fikum. Nah, mungkin akan kami jelaskan terlebih dahulu barakallahu fikum insyaallah. Untuk materi ini kita akan bagi 3 sesi. Sesi yang pertama barakallahu fikum kita akan jelaskan sedikit tentang yang namanya kesabaran. Kemudian sesi yang kedua insyaallah kita akan masuk kepada jalan terjadinya perang Uhud, yang mungkin insyaallah kalau mudah kita akan coba pakai papan tulis whiteboard, kita coba kasih gambaran nah bagaimana terjadinya perang Uhud insyaallah. Dan sesi yang ketiga, sesi yang terakhir, kita sebutkan beberapa riwayat barakallahu fikum apa yang dirasakan oleh mereka para pelaku perang Uhud dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu berjihad. Baik, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kesabaran atau bersabar
itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-200, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, serta bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita tadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-Imran ayat 200, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian, dan Allah ulangi penekanannya, ya, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, artinya perintah untuk bersabar itu, barakallahu fikum, perintah yang ditekankan, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang mampu menjalankan kesabaran ini, barakallahu fikum, ya, maka hamba tersebut na'am, ya, akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Sehingga dari kalimat ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, isbiru warabitu, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ini menggambarkan, barakallahu fikum, yang namanya kesabaran itu berat. Ya. Yang namanya kesabaran itu tidak mudah, itu tidak ringan, itu berat. Ya. Artinya apa? Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguh-sungguhan untuk menghadapinya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan kesabaran itu Allah berjanji, barakallahu fikum, la'allakum tuflihun. Ya. Semoga kalian menjadi orang dengan kesabaran yang, barakallahu fikum, setelah kalian tempuh dan kalian berada di atasnya. Nah, sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, sabar itu berat. Sabar itu berat. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar, ya, di sisi lain, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala pun rupanya menjadikan sabar sebagai penolong, ya, bagi setiap problematika kehidupan yang kita alami. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, dan mintalah pertolongan oleh kalian dengan kesabaran dan salat. Nah, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat. Ya, Allah ulangi lagi, sabar itu berat. Ya, sehingga butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gambarannya, barakallahu fikum, ya, sabar itu berat. Ya. Namun ketika kita masuk dalam yang namanya sabar, artinya kita mengamalkan sabar, justru dengan kesabaran itu kita tertolong, kita terselamatkan, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi kalau kita bahasakan, ini seperti jebakan, tapi jebakannya baik, bagus, menyelamatkan. Ya, Allah suruh masuk kita ke dalam medan yang berat, itu yang namanya sabar. Ya, ketika kita masuk ke dalam kesabaran, justru ketika kita berjuang dan bersungguh-sungguh dengan sabar, justru itulah yang menjadi penyelamat kita, barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya untuk kita. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya yang demikian itu, kesabaran sungguh sangatlah berat.
Tapi orang yang berhasil sukses dengan kesabaran adalah illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Barakallahu fikum. Nah, maka mari kita simak sejenak penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Kata beliau rahimahullahu taala, amarahumullahu ay yasta'inu fi umurihim kulliha bis-sabri bi jami'il anwa'i. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum, agar mereka memohon pertolongan dalam semua urusan mereka, ya, dengan sabar dalam seluruh atau semua jenisnya. Sehingga dari ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan sabar itu rupanya ada macamnya, ataupun hal-hal yang harus kita sabari itu ada macamnya. Ya, saya coba ulangi lagi agar menemukan poinnya. Pertama tadi apa? Sabar itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian yang kedua, sabar itu berat. Dan ini sekarang yang ketiga, apa saja yang harus disabari? Hal-hal apa saja yang harus disabari? Nah, maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa huwa sabr, yang pertama, wa huwa sabru ala ta'atillah hatta yu'ayyidha. Nah, ya, atau wa huwa sabru ala ta'atillah hatta yu'addiyaha. Nah, yaitu bersabar, ya, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai dia menunaikannya. Ini hal yang pertama yang harus kita sadari, yaitu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita hidup di muka bumi ini, kita hidup bukan sesuka hati kita. Kita hidup bukan barakallahu fikum dengan apa kata hawa nafsu kita, tidak. Tapi kita hidup di bawah aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, di antaranya ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita sabari perintah itu. Artinya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu berat. Ya, sebagai contoh barakallahu fikum. Ini hal yang sering dijadikan oleh kaum misionaris, ya, untuk menjebak pemuda-pemuda kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya, yaitu agama Islam. Apa itu? Barakallahu fikum, ya, agama kami ibadah itu cuman akhir pekan aja nya. Weekend aja ibadah kami enak. Kalian setiap hari 5 waktu ke masjid pula. Barakallahu fikum. Digambarkan, ya, barakallahu fikum, apa? Ya, ibadah kaum muslimin itu begitu berat. Nah, begitu menyulitkan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak sedikit dari kalangan pemuda-pemuda kaum muslimin akhirnya apa? Berpikir, oh iya ya, kok Tuhan, ya, sejahat ini. Nah, menurut mereka, kok Tuhan sejahat ini kepada hambanya? Kok hamba ini seperti disiksa, setiap hari harus ke masjid, ya, sholat 5 waktu, ya, barakallahu fikum. Enak agama yang lain, ya, dan tidak ada satu agama pun melainkan agama Islam yang paling banyak syariatnya, yang paling banyak aturannya. Barakallahu fikum. Nah, justru padahal kalau dia mau sedikit berpikir, barakallahu fikum, ya, agama yang paling banyak menetapkan syariat-syariat justru itulah agama yang memberikan jalan keselamatan. Artinya apa? Artinya agama tersebut mengikat penganutnya agar selalu dekat dengan Tuhannya, agar selalu mengingat Tuhannya, agar selalu barakallahu fikum tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga terus diingatkan. Nah, barakallahu fikum, ya. Nah, jadi salat 5 waktu itu sebagai kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama mana yang paling dekat dengan Tuhan dengan ibadahnya? Tidak lain melainkan Islam. Ya, barakallahu fikum.
Selain Islam tidak ada syariat. Ibadahnya hanya puji-pujian, hanya nyanyi-nyanyian, hanya sanjung-sanjungan, tidak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, justru Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan hambanya di waktu subuh, bangun. Ya, jumpai aku. Ya. Nah, menghadap kepada aku. Masuk waktu zuhur, bangun, bangkitlah. Ya, menuju kepada aku. Apa yang kau keluh kesahkan? Ya, mengadulah kepadaku, mintalah kepadaku. Ya. Ini seperti analoginya barakallahu fikum, seperti seorang ayah atau ibu yang begitu perhatian kepada anaknya. Selalu anaknya diperhatikan, gerak-geriknya diatur. Ya, barakallahu fikum, diberi aturan, diperhatikan. Ya, nah, berbeda dengan agama-agama lain, itu seperti orang tua yang melantarkan anaknya. Kalau anaknya lapar baru pulang. Tidak ada perhatian apapun, pendidikan, barakallahu fikum, dan yang lain-lainnya. Nah, maka inilah agama kita, barakallahu fikum. Dan memang kita akui, ya, barakallahu fikum, pada dasarnya syariat agama Allah Subhanahu wa taala itu berat. Salat 5 waktu ke masjid setiap hari. Bayangkan 1 hari 5 kali wajibnya ke masjid laki-laki. Berat. Ya, berat dari sisi mungkin barakallahu fikum kita sedang letih. Berat dari sisi kita sedang mengejar dunia ini. Ya, barakallahu fikum kita harus berhenti dulu, salat dulu. Berat. Ya, barakallahu fikum. Tapi seperti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah perhatian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, ya barakallahu fikum. Nah, yang pertama harus disadari ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Bagaimana beratnya puasa Ramadan? Bukan 1 hari 2 hari, sebulan penuh. Ya barakallahu fikum. Sebulan penuh kita harus menahan lapar, menahan dahaga, ya barakallahu fikum, menjaga sikap, ya, di bawah aturan-aturan syariat. Nah, perlu yang namanya kesabaran. Berat. Tapi seperti itulah Allah mendidik kita. Allah melatih kita, barakallahu fikum. Nah, ya, seorang anak itu butuh aturan, butuh pendidikan, butuh pelatihan. Itu bentuk kasih sayang orang tua. Sehingga wahai para anak, apabila orang tua mengatur ini dan itu bentuk perhatian kepada kalian. Ya, barakallahu fikum. Bukan bentuk apa? Ya, ngerecoki urusan kita. Tidak. Itu bentuk perhatian mereka kepada kita, anak-anaknya. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, yang pertama harus disabari adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni menahan diri, jangan sampai kita mengikuti hal yang lari daripada apa? Daripada perintah itu. Ya. Nah, males, berat. Ngapain sholat? Ya kok nggak ada perubahan apa-apa? Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Ngapain puasa, lapar aja, dahaga aja, ya, tapi tidak ada apa-apa. Ya. Nah, ini perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman atau kurang keimanannya. Orang yang beriman, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dia selalu yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa dirasakan secara langsung dengan fisiknya. Sebagai contoh, barakallahu fikum, kita kalau dijanjikan kamu mau kerja, ya barakallahu fikum, ya, gajinya ya 100 juta. Mau? Siap. Ya barakallahu fikum. Apa pekerjaannya, Pak? Sikat gigi macan. Siap 100 juta. Dia pikirkan bagaimana caranya ini. Macan itu biar giginya kita sikat. Berjuang dia, bertarung dia. Saya yakin ada orang yang mau. 100 juta. Ya barakallahu fikum. Dia cari akal bagaimana, ya apa dia bius dulu, ya kan? Macannya, harimaunya atau singanya. Barakallahu fikum. Nah, dia berjuang, berpikir kenapa? Nyata, uang itu nyata.
balasan itu nyata. Barakallahu fikum. Dia pegang itu bayarannya. Ya, nah. Tapi ketika dia diajak, yuk sholat 5 waktu. Itu akan mencegahmu dari perbuatan-perbuatan keji. Yuk berpuasa di bulan Ramadan agar menjaga hatimu, ya akan terkontrol hawa nafsumu. Barakallahu fikum. Mana adanya itu? Ya, nggak mungkin. Kayak mana? Caranya itu kayak mana? Ya, nggak masuk akal itu. Gimana orang sholat kok bisa? Ya, barakallahu fikum, tercegah dari perbuatan maksiat misalnya. Ya, saya sholat terus pulang ya maksiat lagi. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya puasa agar menenangkan hati dan jiwa, menenangkan hati dan jiwa? Gimana caranya? Semuanya mau difikirkan secara logika. Ya, barakallahu fikum. Nah ini, itulah kenapa sih kita harus dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman. Iman itu artinya keyakinan. Ya, barakallahu fikum. Kepercayaan. Ya, terhadap siapa? Terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala katakan A, masuk akal ataukah tidak, sami'na wa ata'na. Itulah keimanan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, hanya Islam satu-satunya agama yang tetap memegang keimanan. Agama yang lain semua sudah pakai logika. Ya, agama yang lain semuanya sudah pakai akal dan perasaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidak lagi dengan apa? Dengan keimanan. Contohnya, barakallahu fikum, ya, ketika kita sholat, barakallahu fikum, mereka akan tanya, kamu sholat sama siapa? Mana Tuhanmu? Kok nggak kelihatan? Ya, kamu bersujud sama siapa? Jangan-jangan kamu bersujud sama setan? Ya, lihat kami jelas beribadahnya. Itu Tuhan kami ada tuh, lihat. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kami khusyuk melihat wajahnya. Ya, melihat bagaimana penderitaannya, melihat bagaimana pengorbanannya. Ya, kami bisa meresapi itu sehingga kami khusyuk ketika berdoa. Barakallahu fikum. Ya, pakai akal dan perasaan, bukan dengan iman, bukan dengan keyakinan, bukan dengan kepercayaan. Barakallahu fikum. Semua agama selain Islam semuanya dengan perasaan dan akal, bukan dengan keimanan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, kalau kita merasa orang-orang yang beriman, berarti kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Masuk akal ataukah tidak? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, apa yang harus disadari? Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, was-sabru an ma'siyatillah hatta yatrukaha. Yaitu sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia meninggalkannya. Jadi kalau tadi perintah, ya barakallahu fikum, ketika Allah perintahkan, dia melaksanakannya sampai selesai. Berarti dia sudah sabar terhadap perintah, menjalankan perintah. Sekarang hal yang harus disabari adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menahan diri agar jangan sampai terjatuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, selesai, maka dia berarti sudah bersabar terhadap itu. Nah, dia sudah bersabar terhadap itu, barakallahu fikum, terhadap apa yang Allah larang. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang, barakallahu fikum, na'am, untuk misalnya ya berbuat zina dalam keadaan syahwat ini terus mendorong, udah nggak tahan ini, pengen zina misalnya, naudzubillah, barakallahu fikum, tapi dia tahan, dia barakallahu fikum mengalihkan diri, ya jangan sampai terjatuh kepada zina. Nah, itulah proses kesabaran, ya barakallahu fikum. Nah, ya, atau yang kecanduan judi misalnya, barakallahu fikum. Nah, dia sabar, dia tahan, uang ada, modal ada, ya barakallahu fikum, dan prediksi pasti saya menang ini, saya tahu triknya kok, saya tahu caranya kok, tapi dia tahan, dia sabarkan, dia tahan, pokoknya jangan sampai lakukan. Berarti dia sedang, itulah proses kesabaran itu, sedang bermain. Sama halnya juga seorang dalam keadaan sendirian di rumah,
Barakallahu fikum. Nah, tidak ada yang lihat. Ya, kemudian syaitan membisiki dia untuk barakallahu fikum mungkin melihat perkara-perkara yang haram. Ya. Tapi dia tahan itu. Dia tahan jangan sampai melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dia mungkin cari aktivitas, dia keluar di tempat yang sepi tadi, dia keluar cari barakallahu fikum, cari tempat ramai agar jangan sampai barakallahu fikum dia terjerumus kepada hal tersebut. Nah, itulah proses kesabaran itu. Ya, itulah proses kesabaran itu barakallahu fikum. Dia sedang berjuang itu. Ya, dia sedang berjihad itu. Melawan apa? Godaan-godaan tadi barakallahu fikum. Itulah kesabaran barakallahu fikum. Nah, jadi apa yang harus kita sadari? Yang pertama perintah Allah. Yang kedua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Was-sabru 'ala aqdarillahil mu'limati fala yatasakhatuha." Dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak dia sukai. Ya, sehingga dia tidak marah dan tidak protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini bisa kita gambarkan seperti musibah. Ya. Musibah kita mungkin barakallahu fikum ditinggal mati oleh anak kita. Padahal anak itu kita damba-dambakan, barakallahu fikum, kita sudah berpuluh tahun belum punya anak. Tiba-tiba ketika punya anak, Allah hanya berikan waktu 3 bulan. Setelah itu Allah ambil lagi anak itu. Barakallahu fikum, bayangkan. Sabar. Ya, ketika dia diam, ketika dia beristirja, ketika barakallahu fikum na'am dia mengharap kepada Allah, ya Allah, semoga musibah ini menjadi pengguguran dosa-dosaku. Itulah dia sedang berjuang untuk meraih kesabaran. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi sebaliknya, apabila Allah menguji dengan hal tersebut, kemudian dia marah, kemudian dia kecewa, ya Allah, apa salahku ya Allah? Apa dosaku padamu ya Allah? Seketika itu engkau mengambil anak yang sudah aku harapkan, aku cita-citakan ya Allah. Apa kurangnya ketaatanku kepadamu ya Allah? Setiap hari aku ke masjid 5 waktu ya Allah. Si bulan tetangga itu gak pernah sholat ya Allah, gak pernah puasa ya Allah, tapi kau beri keturunannya yang banyak. Ya subhanallah. Hada huwa ar-rajul alladzi la yasbiru alaihi. Ini laki-laki yang tidak sedang bersabar barakallahu fikum dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, padahal hikmah di balik itu barakallahu fikum, bisa jadi Allah itu sayang dengan hamba tersebut. Ya. Bisa jadi barakallahu fikum dulunya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika belum punya anak. Ya, kemudian ketika mulai punya anak barakallahu fikum, ada kesemangatan ataupun ibadah yang dulu pernah secara istimrar dia lakukan, secara terus-menerus dia lakukan, mulai sedikit berkurang. Allah tahu kalau anak ini akan terus bersamanya, dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak itu Allah wafatkan, Allah ambil kembali untuk menyelamatkan dia agar tidak menjadi hamba yang kufur. Berbeda dengan tetangganya, gak salat, gak puasa, tapi anaknya banyak. Bisa jadi itu istidraj. Bisa jadi Allah memberikan nikmat kepadanya untuk mengulur waktu sampai nanti saat kematiannya tiba, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah. Berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari kesabaran. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah daripada kesabaran. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, apapun hari ini musibah kita, apapun hari ujian atau takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itulah ujiannya. Dan hadapilah itu dengan kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali perintahkan, isbiru wa rabitu. Ya. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiap siagalah kalian menghadapi ujian-ujian berikutnya. Dengan
dengan kesabaran. Berjaga-jagalah kalian. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimanallah, buah daripada kesabaran itu akan muncul husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kisah yang masyhurah, ya, yang sudah sering kita dengar mungkin dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau alaihi salatu wassalam dengan tidak ada seorang pun dari kalangan kaumnya yang mengikuti ajarannya, itu ajaran hanifiyah, ajaran tauhid. Tidak ada seorang pun. Bahkan ayahnya sendiri tidak mau ikut dengan ajakan seruan. Hanya seorang dari beliau alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya beliau ditangkap. Ya, ditangkap. Bahkan ayahnya sendiri yang meng-ACC agar Ibrahim alaihissalatu wassalam ya dieksekusi mati dengan cara dibakar. Ya, barakallahu fikum. Dibakar hidup-hidup. Nah, Nabi Ibrahim tahu akan hal ini. Beliau diikat dengan ikatan yang begitu kuat, begitu kencang sampai tidak bisa gerak sedikit pun. Itu pertama. Kemudian tidak ada yang satu orang pun yang pro kepada beliau, baik para pemulanya, demikian pula orang tuanya. Bahkan ada seorang ajuz, seorang yang tua, barakallahu fikum, dia bertekad, ya, saya tidak akan pernah memadamkan api ini. Saya akan terus bakar. Kalau api ini padam, saya akan terus kasih bahan bakar agar api ini terus menyala. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, memang ya, jadi jangan kita gambarkan, bayangkan apinya kecil, tidak. Api yang akan menjadi tempat di mana Nabi Ibrahim rencananya akan dieksekusi mati dengan cara dibakar hidup-hidup, api itu bisa bertahan selama 40 hari. Saking besarnya api itu. Bisa bertahan, tidak padam selama 40 hari. Maksudnya tidak perlu kasih bahan bakar. 40 hari itu bisa padam, bisa bertahan. Ya, apalagi dikasih terus bahan bakarnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian tidak ada yang perlu sama beliau. Beliau dibawakan ke tempat yang tinggi. Ya, nah itu maksudnya agar tidak melarikan diri, nggak tahu lari kemana, ya kan? Ya, jadi orang-orang ini betul-betul sedetail itu untuk menghukum Nabi Ibrahim. Jangan sampai ada apa? Ada jalan bagi Ibrahim untuk melarikan diri. Dibawa ke tempat yang tinggi. Barakallahu fikum. Ya, sebagian riwayat menyebutkan orang yang membawa dia itu nggak berani dorong, nggak berani didekatkan ke ujung gedung terus dorong. Kenapa? Takut tersambar api. Tapi apa? Tapi Nabi Ibrahim dibawa mundur, dipakai ngajani, ketapel raksasa, ikat di badannya, pakai ketapel raksasa, ditarik, kemudian dilepas, baru terbang masuk ke dalam api. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam? Selesai sudah hidupku. Hari ini hari terakhirku dengan dunia. Ya, mati sudah. Tidak ada jalan keluar. Ya. Yang keluar dari lisan Ibrahim alaihissalam adalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Allah sebaik-baik penolong. Cukuplah bagiku Allah. Allah sebaik-baik zat yang akan mampu menolong dalam keadaan apapun. Walaupun manusia sudah memprediksikan mustahil Ibrahim selamat. Mustahil. Dilempar, diikat, masuk ke dalam api yang sifatnya panas. Dan api itu besar, nggak mungkin meleset ke kanan atau ke kiri. Ya, barakallahu. Kalaupun meleset, pasti tetap masuk ke dalam api. Nah, ya, tapi yang keluar dari lisan Ibrahim alaihissalatu wassalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini buah daripada kesabaran, bersabar di atas ujian itu, dan keluar ini kalimat husnudzan. Kalimat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagiku Allah, dialah zat sebaik-baik penolong. Artinya enggak pesimis, tetap optimis, walaupun barakallahu fikum
itu mustahil di sisi manusia. Maka apa yang terjadi, ikhwani fillah rahimakumullah, benar saja Allah Subhanahu wa taala membuktikan orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman, walaupun tidak masuk dengan akal sehat mereka, Allah buktikan keimanan mereka. Ya, ini bukti wujud daripada keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ketika dia dilemparkan masuk dalam api, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Barakallahu fikum. Api sifatnya panas, bisa jadi dingin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi dingin, bisa jadi adem. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api, ingin sudah di dalam api aja, gak usah keluar lagi, biarkanlah saya tinggal di sini. Saking tenangnya, saking ademnya, saking sejuknya, karena di luar banyak musyrikin. Ya barakallahu fikum, yang keras kepala. Ya barakallahu fikum. Ini buah dari apa? Buah daripada bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan, takdirkan berupa hal yang tidak kita senangi, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hari ini apa masalah antum? Apa ujian antum? Yang sampai hari ini, ya Allah, gimana cara menyelesaikan masalah ini, ya Allah? Gimana ya Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bersabarlah dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan memberi jalan keluar, bahkan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah hal yang harus kita sabari. Yang ketiga, yaitu bersabar terhadap takdir yang tidak disenangi oleh jiwa, berupa musibah. Ya, barakallahu fikum. Ini yang harus kita sabar. Nah, dari ketiga hal yang harus kita sabari ini, biasanya yang paling sering kita sadari adalah musibah, ya kan? Jangan lupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu juga harus disabari. Kadang, Ustaz, kurang apa saya, Ustaz? Saya sabar, Ustaz, musibah, Ustaz, musibah demi musibah. Pertanyaan berikutnya, kamu sudah sabar belum menjalankan perintah Allah? Ya, kamu sudah sabar belum menjaga ukhuwah di dalam lingkunganmu? Ya. Kamu sudah sabar belum ketika ada ajakan ta'awun al birri wa taqwa? Sudah sabar belum untuk ikut menyampingkan ego, menyampingkan barakallahu fikum, na'am, ya, apa? Hasad, dengki, iri, dendam. Sudah sabar belum untuk melakukan itu? Iya, kamu mendapatkan musibah, masya Allah, sabar luar biasa. Tapi kok saya sepertinya nggak ada jalan keluar dengan kesabaran itu. Kamu sudah sabar belum dalam menjalankan perintah Allah? Sudah sabar belum dalam menahan diri agar tidak terjatuh kepada larangan Allah? Muhasabah dulu. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, jangan salahkan Allahnya, jangan salahkan ayatnya, jangan salahkan syariatnya. Sudahkah engkau bersabar akan hal itu? Barakallahu fikum. Nah, ya, berat ikhwan hafizakumullah ketika kita punya masalah, ya, dengan saudara kita, padahal masya Allah ini bukan kafir, ini muslim, bukan hanya muslim, salafi. Barakallahu fikum. Kita punya cekcok masalah pribadi dengan dia, ya barakallahu fikum. Nah, ketika ada ajakan ta'awun, ya barakallahu fikum, ya, kemudian karena ada si fulan, saya nggak mau datang, ya, saya nggak mau ketemu sama si fulan. Barakallahu fikum. Kamu belum bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kesabaran terhadap dirimu yang tanpa batas itu. Ya barakallahu fikum. Nah, ini tugas kita ikhwani fillah rahimakumullah, berjuang, berkorban, berjuang untuk memaksakan diri agar bisa bersabar, berkorban, mengorbankan ego, mengorbankan dendam, mengorbankan barakallahu fikum, iri, dengki, korbankan, bunuh itu semua, kubur dalam perasaan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita cinta kepada Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah? Hari ini perjuangan itu
Hari ini pengorbanan itu. Jadi jangan kau kira musuh itu hanya dari luar, tapi musuh yang mematikan ada dari dalam hatimu. Bisikan-bisikan yang muncul dalam hatimu, dendam, ya, amarah, emosi, egois, itu musuh dalam selimut yang paling mematikan. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini 3 hal yang harus kita sadari, bukan cuma 1. 3 hal, perintah Allah, larangan Allah, dan tentu musibah, takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, apapun hari ini hal yang terjadi, maka isbiru wa sabiru, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran itu. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kita nggak usah bicara kafirin, musyrikin, lah. Di tengah-tengah kaum muslimin ada sebuah kalimat yang ini luar biasa. Yaitu apa? Sabar itu ada batasnya. Ya, barakallahu fikum. Benarkah ungkapan ini? Sabar itu ada batasnya. Sekian tahun saya sudah bersabar. Hari ini sabar itu sudah mencapai puncaknya, sehingga sabar itu ada batasnya. Misalnya kita punya masalah kepada seseorang, bertahun-tahun saya diam, bertahun-tahun barakallahu fikum saya tidak melakukan apa-apa. Saya sabar. Ini sudah tahun yang ke-20 misalnya. Sudah mencapai puncaknya. Sabar itu ada batasnya. Kira-kira ungkapan ini apakah benar atau tidak? Sebelum kita menjawab, coba barakallahu fikum, kita tadabbur dulu ayat-ayat yang sudah kita baca. Barakallahu fikum. Yang pertama, bersabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh kita bersabar. Artinya, kalau kita barakallahu fikum mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti kita sudah tidak mau lagi beribadah dengan ibadah sabar. Ya, kita tidak mau lagi menjalankan perintah Allah. Yang lain oke lah, tapi sabar, mohon maaf saya nggak mau, nggak bisa. 1. Kedua, barakallahu fikum, na'am, tadi juga kita bacakan, ya, mintalah pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah apapun musibahnya, apapun ujiannya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Artinya, kalau kita mengatakan sabar itu ada batasnya, cukup ya Allah, saya sudah tidak butuh pertolonganmu. Saya sudah tidak butuh pertolonganmu. Saya tidak mau sabar, karena sabar saya ada batasnya. Barakallahu fikum. Pada Allah katakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dengan sabar, barakallahu fikum. Dan salat. Ya. Berarti apa? Allah cukup. Saya sudah enggak mau minta pertolonganmu lagi, karena sabar saya ada batas. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Kalau kita berada pada posisi mengikuti kalimat sabar itu ada batasnya, ya Allah, saya pamit dari golonganmu, dari kebersamaan denganmu. Saya ingin berada kepada iblis, bersama rombongan iblis, karena kata iblis sabar itu ada batasnya. Sementara pada dirimu, engkau selalu membersamai orang-orang yang sabar. Saya pamit ya Allah. Subhanallah. Ya barakallahu fikum. Artinya apa? Dia ingin memundurkan diri, ya, dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya membersamai orang-orang yang bersabar. Apa makna ma'iyatullah? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membersamai hamba Allah dengan ilmunya, dengan penjagaan darinya, dengan pertolongannya, dengan barakallahu rahmat kasih sayang darinya, dengan ampunan-ampunan darinya, dengan jalan keselamatan darinya, dengan surga Allah Subhanahu wa taala
yang sudah dipersiapkan untuk golongan-golongan yang bersabar. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, apabila dikatakan sabar itu ada batasnya, ghalat, salah. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena saya ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Saya ingin selalu berada di antara golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi junudullah, tentara-tentaranya Allah yang senantiasa bersabar. Barakallahu fikum. Jadi bantah kalimat itu. Ya, sabar tidak ada batasnya. Namun perlu digarisbawahi atau diberi catatan, bukan berarti makna sabar barakallahu fikum ketika kita terzalimi diam 1000 bahasa, bukan. Kita diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu hal yang itu menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, kita korban pembunuhan. Keluarga kita dibunuh, anak kita dibunuh. Barakallahu fikum. Dalam Islam, ya barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan boleh bagi keluarga korban untuk meminta kisos. Darah dibayar darah. Pertama. Yang kedua, boleh tidak perlu kisos, tapi bayar dia tebusan. Sesuai dengan apa yang diminta oleh keluarga korban. Nah, dan yang ketiga, boleh memaafkan full total, boleh. Barakallahu, boleh. Nah, jadi sehingga apabila kita mengambil keputusan saya mau kisos, bukan berarti kita nggak sabar. Ini syariat. Yang kita jalankan di syariat. Yang tidak sabar itu ketika kita mengambil keputusan yang tidak dibenarkan syariat, itu baru tidak sabar. Ya. Apa contohnya? Misalnya anak kita dibunuh, barakallahu, tiba-tiba langsung seketika itu tanpa diusut dulu, tanpa dicari tahu dulu, tanpa proses peradilan terlebih dahulu, langsung balas dendam, dia tikam itu orang yang membunuh anaknya. Ya barakallahu. Ya, nah main hakim sendiri maksudnya. Barakallahu. Nah ini dia tidak mengikuti proses syariat. Berarti dia tidak bersabar kalau yang seperti ini. Ya, tindakan dia didasari dengan dendam, dan dendam adalah musuhnya sabar. Ya, lawannya sabar. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau keputusan-keputusan itu memang ada syariatnya, maka itu tidak dikatakan barakallahu fikum mengambil sikap untuk melepas diri daripada kesabaran, tidak. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah sekali, jangan dimaknai yang namanya sabar ketika mendapat kezaliman diam 1000 bahasa. Ya barakallahu. Tidak hanya seperti itu. Ya barakallahu fikum. Tapi boleh ada tindakan-tindakan yang memang dibenarkan syariat. Nah, berbeda dengan agama Yahudi dan Nasrani. Dalam kasus hukum had ini terkait pembunuhan. Kalau di dalam agama Yahudi, apabila terjadi pembunuhan dan sudah terbukti pembunuhan itu memang harus barakallahu ada hukumannya, maka di kalangan Yahudi wajib, kalau tidak melakukannya dosa. Itu apa? Kisos, wajib kisos tanpa ada pilihan lain. Itu Yahudi. Ya barakallahu fikum. Wajib balas darah dengan darah. Di kalangan Nasrani barakallahu fikum wajib memaafkan full. Kalau perlu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Barakallahu fikum. Ya. Urusan pembunuhan, urusan nyawa, ya, dia takwilkan dengan seperti cipika-cipiki. Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini urusan darah. Wajib bagi mereka demikian. Ya barakallahu fikum. Dan ini susul kezaliman. Di satu sisi ini kezaliman. Orang Yahudi menzalimi barakallahu fikum, na'am. Ya, harapan daripada pelaku seperti terzalimi. Ya barakallahu, wajib, padahal mungkin pihak korban ingin memaafkan atau ingin meminta tebusan, tapi nggak boleh dalam syariat Yahudi. Ya barakallahu. Adapun Nasrani, ya, dia mendolimi keluarga korban yang sebenarnya barakallahu fikum dia agar bisa memaafkan dengan apa? Dengan membalas perbuatan tersebut di atas syariat.
Kalau dalam Islam di atas syariat. Sehingga keluarga korban selalu dalam penuh dengan dendam yang tidak mampu dia ungkapkan. Yang tidak mampu dia selesaikan. Kenapa? Syariat itu mengatakan maafkan, sudah selesai. Barakallahu. Tapi dalam Islam ada 3 pilihan tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, Islam menjaga hati seorang manusia. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, sekali lagi kalimat sabar ada batasnya itu keliru, itu salah. Sabar itu tidak ada batas. Satu lagi pembuktian. Konsekuensi daripada kesabaran apa sih? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah kepada orang-orang yang bersabar Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala bighairi hisab, tanpa batas. No limit, tanpa batas pahalanya itu. Barakallahu. Gambarannya bagaimana tanpa batas? Kalau saya coba barakallahu analogikan, berikan sebuah persamaan seperti seseorang diberikan cek kosong, ceknya kosong. Artinya apa? Engkau mau tulis berapapun nominal uang yang kau inginkan di cek itu, dipersilahkan, silahkan. Mau tulis 1 triliun kah? Mau tulis barakallahu fikum 100 triliun kah? Terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala orang-orang yang bersabar. Lihat, tanpa batas, tanpa dibatasi. Oh, sabar itu pahalanya 27 atau 100, enggak. Bighairi hisab, tanpa batas. Artinya barakallahu fikum, orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti dia, ya Allah, enggak usah ya Allah, enggak usah banyak-banyak, saya sekian aja. Karena sabar saya cuma sekian. Enggak perlu pahala Allah yang banyak itu. Ya. Seolah-olah amalan kebaikan dia sudah melebihi amalan kejahatan dia. Ya barakallahu fikum. Padahal kalau bukan rahmat Allah, bukan kasih sayang Allah, tidak akan mampu dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh ini pahala tanpa hisab ini. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa batas ini kita butuh. Karena begitu banyak dosa yang kita bawa di hadapan Allah. Begitu banyak dosa kemaksiatan yang kita bawa di hadapan Allah. Tidak mungkin barakallahu fikum ya kita bisa selamat dengan membawa kebaikan kita untuk ditimbang dengan dosa-dosa kita. Nah, kalau tolak ukurnya hanya sekedar timbangan tanpa ada rahmat Allah, bisa jadi kita sudah dipastikan masuk dalam neraka, dibakar di dalam neraka. Kalau tidak ada peran rahmat Allah loh ya, hanya sekedar barakallahu fikum bermodalkan amalan, ya. Nah, sehingga kita butuh pahala ini yang tanpa batas ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa kaitannya dengan Uhud? Ya barakallahu fikum. Apa kaitannya kesabaran dengan Uhud, yakni perang Uhud? Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, jihad adalah seberat-berat ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni jihad, khususnya jihad yang dialami oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang tidak hanya jihad secara maknawi tapi secara hissi, fisik, langsung berhadapan dengan musuh, ya, tolak ukurnya hidup dan mati. Dalam sebuah hadis yang riwayat Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Rasul amril Islam", pokok urusan agama ada Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah,
dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani puncak ujian dari sisi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rangkaian jihad-jihad Rasul dan para sahabatnya, barakallahu fikum. Jadi kenapa sih kita memilih Uhud? Kenapa tidak Badar? Kenapa tidak Khandaq? Kenapa tidak barakallahu fikum? Ya, perang-perang atau jihad-jihad yang lainnya, Mu'tah, ya, dan yang lainnya. Kenapa? Karena Uhud adalah perang yang paling dahsyat, ya, sebagai ujian bagi kaum muslimin ketika itu, barakallahu fikum. Nah, simak firman Allah Subhanahu wa taala di antara sisi pendalilannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-165. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha." Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah, yakni pada perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan, ya, 2 kali kepada mereka kaum musyrikin. Apa maknanya? Barakallahu fikum. Mari kita simak penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Hada tasliyatan min Allah ta'ala li ibadihi al-mu'minin." Ayat ini adalah hiburan dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Hina asabahum ma asabahum yawma Uhudin wa qutila minhum nahwu 70. Ketika mereka ditimpa apa yang menimpa mereka di perang Uhud, barakallahu fikum, dan terbunuh dari mereka itu sekitar 70 orang. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, faqala Allah Ta'ala, "Innakum qad asabtum minnal musyrikin mithlaiha yawma Badr." Ya, ini sesungguhnya kalian telah menimpakan kepada orang-orang musyrik 2 kali lipatnya pada perang Badar. Artinya kalian dulu pernah menang di perang Badar, 2 kali lipatnya kalian hancurkan itu musyrikin. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, faqataltum 70 min kibarihim. Kalian telah membunuh 70 dari tokoh-tokoh mereka di Badar. Wa asartum 70, dan menawan 70 orang ketika di Badar. Falyahunil amru wal takhiffal musibatu alaikum. Maka hendaklah perkara itu menjadi ringan dan musibah itu terasa lebih ringan atas kalian. Ma'annakum la tastawuna antum wa hum fa inna qatlakum fil jannah. Terlebih lagi, kalian dan mereka tidaklah sama. Karena sesungguhnya orang-orang yang terbunuh di kalangan kalian akan berada di surganya Allah. Dan yang terbunuh di antara mereka akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna ini kesimpulannya? Kesimpulannya ayat ini menjelaskan barakallahu fikum, saking beratnya, saking dahsyatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai apa? Sebagai hiburan. Sebagai hiburan bagi kaum muslimin yang ketika itu syok berat. Yang ketika itu barakallahu fikum begitu berduka. Yang ketika itu begitu bersedih mendapat ujian yang berat ini, barakallahu fikum. 70 orang dari kalangan sahabat Nabi wafat, meninggal dunia, barakallahu fikum. Berat. Ujian terberat dalam perang Badar ini. Sampai-sampai Allah hibur. Sampai-sampai Allah harus hibur mereka saking beratnya barakallahu fikum musibah itu. Ujian itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala hibur mereka. Allah ingatkan, ingat dulu di Badar. Badar itu kalian jauh lebih hebat dibandingkan mereka. 2 kali lipat kalian bisa hancurkan mereka. Ya barakallahu. Bisa bisa membawa tawanan dari mereka juga lagi. Ya barakallahu. Dan ingat, ya, musibah kalian ini barakallahu, ada orang-orang yang meninggal di antara kalian, tempatnya di jannah, tempatnya di surga. Jangan bersedih. Justru mereka hari ini telah bahagia, telah tertawa, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang mereka cita-citakan? Diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Jadi jawabannya kenapa kesabaran dikaitkan dengan perang Uhud? Karena disitulah ujian kesabaran yang paling berat di antara perang-perang Nabi SAW yang lainnya, yaitu di perang Uhud. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fil rahiman wa rahimakumullah, insyaallah taala pada sesi yang berikutnya, barakallahu fikum, kita akan sedikit melihat gambaran bagaimana berlangsungnya perang Uhud. Ya, barakallahu fikum. Kita ingin rasakan ya bagaimana dulu para sahabat kok bisa kuat bersabar atas terjadinya perang Uhud itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan apa yang keluar dari lisan-lisan mereka ketika terjadi perang Uhud itu. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ujian yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak sebanding dengan ujian mereka para salaf terdahulu. Tidak sebanding sedikit pun. Oleh karena itu, isbiru wa sabiru, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersama golongan yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap solusi dari setiap problematika yang kita hadapi dalam kehidupan ini, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hamba yang bersabar tatkala nanti berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam shawab. Wallahu taala alam shawab. Mungkin sedikit waktu untuk persiapan ya salat zuhur ya untuk sesi kami, insyaallah kita lanjutkan di pada fajar pada subuh ya insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam syawab, wallahu ta'ala alam syawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.